Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalan diri terlebih dahulu, Mas. Dengan Mas siapa? Nama panjang tahu? Nama panjang sama nama panggilan, Mas. Nama panjang saya Muhammad Rifansyah Ridwan, biasanya dipanggil anak-anak Rifansyah. Perkenalkan nama saya juga, nama saya Abdul Fani, bisa dipanggil Ivan atau Mas Ivan ya. Sebelumnya tadi perjalanan di sini bagaimana, Mas? Macet atau bagaimana, Mas? Saya cerita dari awal dulu, Mas ya. Ya. Oke, tadi pas jam 8 saya ada acara dulu di kampus, saya berangkat jam 8 untuk konsultasi buat tugas LKMM TT saya di PENS. Perjalanannya ya cukup padat waktu di Mejen Sungkono itu, soalnya sekarang hari Sabtu ya, masih ada aja orang-orang kerja itu Mas yang bikin padat. Emang Mas di Surabaya itu emang relatif macet ya, Mas? Macet banget Mas, mulai siang-siang itu Mas, malah panas Mas. Oh ya, seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, emang Surabaya relatif padat dikarenakan Jakarta juga yang utama, Mas. Surabaya mengikuti banyaknya industri juga. Sebelumnya di sini apakah Masnya ada rekomendasi dari teman, Mas, untuk bercerita? Maksudnya itu bercerita kepada konselor saja, karena konselor itu tidak akan membocorkan rahasia apa yang dikatakan Masnya. Apakah ada? Sebelumnya tidak ada, saya baru pertama kali ini diajak sampean untuk bercerita. Harapan saya sih semoga cerita saya tidak dibocorkan gitu Mas ya. Apa sampean bocorin juga Mas? Kalau begitu ya, memang dari saya sendiri ya, bukannya saya ingin menyombongkan diri Mas. Konselor itu lebih ke menekankan pada asas kerahasiaan, Mas. Asas kerahasiaan kayak gimana itu Mas? Asas kerahasiaan itu seperti apa yang diutarakan Masnya, apa yang ingin disampaikan Masnya itu nggak akan Bocorkan. ya dibocorkan atau dibicarakan kemana-mana atau dibicarakan ke orang lain lah Mas. Sifat rahasia gitu Mas. Nah seperti itu. Yang kedua ada asas kesukarelaan, di mana Mas Rifan ini harus sukarela untuk menceritakan semua hal yang ingin diceritakan Mas Rifan. Sebelum ini, apakah Mas Rifan mempunyai permasalahan, Mas? Permasalahan saya satu Mas, cuman pemalu gitu aja. Pemalu. Ya pemalu. Pemalu itu maksudnya seperti apa, Mas? Boleh diceritakan? Pemalu itu kayak dari saya sendiri tuh kayak bingung gitu Mas, saya mau misalnya kayak presentasi gitu Mas, bingung untuk menjelaskan ini dari mana gitu, kayak takut salah sendiri gitu Mas. Kalau saya gitu sih. Mungkin lebih diceritakan secara spesifik ya, Mas. Dari SMP apakah sudah bisa beradaptasi, terus habis itu yang SMA itu bagaimana sampai lulus? Oke. Dulu dari SMP saya pas kelas dari SD sama kelas SMP itu saya cenderung bukan pemalu Mas. Saya masih bisa ngobrol dengan teman-teman, bisa main juga sama teman-teman banyak di sekolahan. Itu pada waktu SMP juga saya pernah mengikuti eskul kayak eskul multimedia lah. Itu saya suka ngedit Mas. Pokoknya gemar sekali lah mengedit gitu, kayak bikin kupon, bikin kayak poster-poster gitu Mas. Terus pas saya mulai dari pemalu itu Mas. Nah itu pas saya waktu kelas 8, nah, itu awal-awal lockdown itu Mas, kan diliburkan 2 tahun Mas. Itu saya di rumah itu kayak gimana ya, kayak kesepian gitu Mas, nggak bisa bermain, nggak bisa ngapa-ngapain, itu cuma nonton YouTube aja tanpa sosialisasi Mas. Nah, itu saya kayak jadi kaku gitu Mas. Akhirnya kalau pas corona itu ada sih, pas pertengahan saya cuma main sama satu orang Mas, itu namanya Nopal. Itu saya cuma main sama orang itu terus Mas. Jadi saya kalau ketemu orang-orang baru kayak bukan yang belum saya kenal itu Mas, saya cenderung kayak kaku, kayak ini harus ngapain ya, ini harus ngapain ya, itu kayak bingung semua gitu Mas. SMA juga apa gimana Mas?
Ya SMA juga mas. Sebelumnya ya mas ya, saya sebagai konselor itu menggunakan asosiasi bebas. Maksudnya itu seperti apa yang ada di pikiran masnya itu diutarakan aja sesuai eh, apa yang dialami lah, jangan di luar yang dialami. Maksudnya gimana ya? Lebih ke rela kehidupan nyata lah mas, maksudnya kehidupan nyatanya seperti ini, seperti itu, seperti itulah. Nah seperti itu mas. Mungkin dari SMA nya gimana mas? Awal-awal SMA sampai lulus mas, atau gimana? Boleh. Awal-awalnya siapa pak? Atau masa-masa struggle? Mungkin diceritakan aja. Pas awal-awal itu sebelum masuk kan kita masih online. Nah itu saya pernah ada tugas kerja kelompok itu pas waktu kelas 7 kelas 10 SMA. Itu saya kebetulan dapat kelompok, dan di situ saya bingung. Dari situ saya mulai bingung mas, jadi mulai menyadari saya tuh mulai kayak kaku, pemalu. Dari situ saya kerja kelompok kan, di situ akhirnya saya kayak dibagi tugas gitu mas sama teman-teman lah. Saya dibagi tugas, saya kerjain. Oke. Nah itu waktu itu kan saya kayak apa ya, gimana sih, saya kayak malu gitu mas, kayak ini ngetik kayak mana ya, ini kayak mana ya, kayak takut salah dari saya sendiri gitu mas. Akhirnya pada saat itu kan disuruh datang lah ke rumah salah satu anggota kelompok saya. Nah, itu saya bingung, saya bingungnya dari situ mas, saya harus ngapain mas ya gitu, akhirnya dari situ. Kan tadi ada kita bisa melihat dari sudut pandang ya mas. Masnya kan bisa tahu kan artinya sudut pandang itu seperti apa. Pandangan saya, Ya, pendapat saya gitu kan. ya. Ini ada yang namakan irasional dan rasional mas. Maksudnya itu yang irasional itu lebih ke pikiran masnya itu buruk. Nah, maksudnya lebih ke negatif lah mas. Maksudnya ada ketakutan tersendiri lah, kecemasan tersendiri lah, seperti itu. Kalau yang satunya itu mas, mana mas? Rasional. Rasional Itu sifatnya itu berpikiran positif mas. Maksudnya berpikiran positif itu seperti saya bisa melakukannya, pasti bisa. Nggak ada yang nggak bisa lah. Bisa saya bisa presentasi, pasti bakalan langsung selesai. Nggak ada yang tertawakan. Saya juga dapat materi yang bagus, Ya. seperti itu mas. Itu yang namakan rasional. Mungkin dari sudut pandang masnya tadi lebih ke presentasi atau tugas mas? Dua-duanya sih mas, saya malu di dua-duanya itu sih mas. Hmm. Saya bingung kayak mengambil keputusan itu mas. Nah saya bingung juga sih dari situ mas, saya takut salah gitu. Mungkin juga dari sudut pandang yang lain. Mungkin dari presentasi itu ada yang irasional dan rasional tadi. Rasionalnya itu maksudnya itu timbulnya kecemasan ya, Ya gitu mas. takut terhadap diri sendiri Iya ya. bener kayak gitu mas. Eh, Saya kayak, maksudnya saya nggak malu sih kalau ditertawain gitu, saya biasa aja sih sebenarnya. Itu kan saya bingung sama diri saya sendiri gitu mas. Mungkin adanya rasional. Tapi kalau saya lihat dari sudut pandang rasional ya, Mas. Mungkin bukannya lebih ke itu ya mas, adanya lewat atau pencapaian diri sendiri ya mas. Apakah seperti itu mas? Maksudnya itu kan tadi ditertawakan kan enggak ya? Enggak. Tapi adanya pencapaian diri sendiri untuk bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Ya seperti itu. Kayak gimana mas? Maksudnya itu pencapaian tersendiri lah mas. Maksudnya pencapaiannya biasa kan aku sama masnya aja. Masnya pengen ada pencapaian baru seperti Punya masnya, teman baru gitu. ya punya teman baru sama bisa berkomunikasi dengan banyak orang sekaligus lah. Itu kan yang namanya presentasi juga ya mas. Ya. Itu kan menjadi kesenangan tersendiri mas. Apakah senang gitu mas perasaannya itu setelah bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Kan dari permasalahan pertama kan masnya juga cenderung tidak bisa berkomunikasi ya mas. Maksudnya berinteraksi dengan orang lain dikarenakan corona tadi ya. Ya sama sekali mas, saya pusing banget sih. Pandang tadi kan juga memicu juga mas adanya pikiran yang negatif seperti tidak percaya pada diri sendiri mas. Terus akhirnya itu sudut pandang yang lain juga
masnya juga bisa percaya dikarenakan ada pencapaian tersendiri mas. Apakah masnya mempunyai hobi atau kelebihan tersendiri mas yang kesukaan masnya? Oke. Kalau hobi saya sih olahraga, saya suka berenang, dan kalau yang digital itu saya suka menggambar sih mas. Itu Ya itu pencapaian saya yang saya senangi walaupun saya pemalu itu mas. Saya cuma bisa itu mas. Soalnya kalau berkomunikasi sama orang-orang itu kayak masih susah lah, kecuali sama teman dekat. Saya pernah waktu SMA itu mas, kelas 10 sampai kelas 12 itu saya adalah 1-2 teman itu yang saya bisa kenal dan saya kayak nggak malu gitu mas. Tapi ya cuma sama orang-orang itu aja mas. Itu tuh yang buat saya bisa cair gitu. Tapi sama yang lainnya masih kayak kaku kayak gimana gitu. mungkin gimana ya mas ya? Tadi kan pikiran rasional, irasional dan menjadi rasional. Mas Rifansyah juga mempunyai kelebihan tersendiri ya mas. Iya, saya suka menggambar dan berenang. Berenang, ya. Tidak semua orang bisa menggambar dan tidak semua orang bisa berenang mas. Oke. Nah seperti itu ya mas. Ya. Pasti ada lah teman-teman yang ingin dibantu oleh Mas Rifan. Pastilah mas maksudnya. Kan Iya. katanya yang saya katakan tadi, tidak semua orang bisa berenang dan tidak semua orang bisa menggambar. Nah, pasti ada beberapa lah. Itu kan pencapaian tersendiri ya mas ya. Yang menurut mas ya, menurut pandangan Mas Rifan sendiri, meskipun saya tidak bisa presentasi, saya mempunyai kelebihan. Bisa sendiri yang saya sukai dan saya tekuni. Ya seperti itulah mas. Mungkin apakah ada yang disampaikan lagi setelah SMA mas? Mungkin masnya setelah lulus mengambil jurusan apa mas? Oke. Itu waktu pas kita sudah kelulusan itu saya mulai masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu saya kan mau mengambil jurusan yang saya minati lah, yaitu kayak ada teknologi gitu dan desain. Nah, itu saya akhirnya milih jurusan teknologi rekayasa multimedia. Nah, di situ saya tuh kayak segera menekuni yang saya sukai lah, kayak mendalami banget gitu. Jadi saya ngambil jurusan itu agar saya lebih Luasa lah. ya leluasa dan menguasai itu mas. Dikarenakan ada keterkaitan juga ya mas. Masnya kan dulu kan suka menggambar ya mas. Sekarang mengikuti apa? Jurusan apa tadi? Teknologi rekayasa multimedia. Nah, teknologi rekayasa multimedia itu lebih ke menggambar juga lah mas? Atau ke desain? Ya lebih banyak desain tapi campuran sama IT sih, ada codingannya juga itu. Wah itu codingan sih saya susah sih itu mas. Jadi saya sukanya yang desain, bagian desain aja saya suka mas. Sama buat animasi, kayak storytelling gitu saya suka mas. Kan juga ada keterkaitan yang lainnya mas. Kan tidak semua gimana ya mas? Pokoknya kan ada keterkaitan antara menggambar dan desain kan kesamaan lah mas. Iya, Lah kesamaan. bisa berhubungan lah. Lah berhubungan lah intinya. Kan mungkin masnya juga enak, lebih leluasa bisa menyalurkan itu, apalagi ke jurusan yang masnya sukai ya. Begitu. Mungkin dari pertemanan gimana yang dulunya sulit berkomunikasi sekarang bisa berkomunikasi mas, perkuliahan. Apakah masnya mengikuti himpunan atau yang lain lah mas, katakanlah. Oke, kita mulai dari flashback dulu. Waktu pertama PKKMB itu saya mulai memberanikan diri, dari saya yang pemalu saya jadi ingin mencoba bertanya-tanya lah kepada teman-teman yang belum saya kenal. Saya coba kenalan dulu di situ, saya memberanikan diri. Dan saya ada waktu itu ada untuk tugas PKKMB lah, tugas kelompok untuk membuat yel atau itu. Oke, saya langsung ngechat di situ, langsung chat di grup mas. Kayak ini mau kapan kita kerjain, mau gimana? Itu saya akhirnya memberanikan diri, memberi saran tempat gitu mas. Saya menyarankan di tempat kebun bibit. Akhirnya yang semua orang itu pada setuju mas. Oh ternyata saya mikir, oh ternyata seperti ini ya. Tapi tidak terlalu menakutkan lah untuk itu, untuk berkomunikasi dengan orang, ternyata tidak semenakutkan itu mas. Jadi saya mulai plong dan mulai sedikit menghilangkan rasa malu saya waktu naik kuliah itu mas. Sampai sekarang saya mengikuti Hima MMB itu mas. Apa mas? Gimana itu sistem proyeknya itu seperti apa? Apakah perkumpulan mahasiswa biasa yang nongkrong biasa atau apakah ada proyek lain mas di Hima?
kita itu ada yang jelas, ada proyek lain seperti ke masyarakat gitu, sama apa membuat yang kayak acara-acara gitu mas, sosialisasi Ya. untuk acara kayak event-event juga gitu, jadi pentas-pentas untuk Himas semua kampus lah, cuma itu doang. Seperti itu ya mas. Saya senang di situ sih, saya jadi bisa menambah relasi, menambah itu, dan saya bisa melawan rasa malu saya mas. Jadi itu mulai cair mas saya nggak bisa komunikasi dengan orang-orang, sosialisasi lah sama mas saya. Mungkin yang bisa direfleksikan mas. Masnya itu apakah perasaan masnya setelah mengungkapkan, atau tadi kan rasa malu ya mas Iya. dan ada ketakutan pas di yang terakhir ini tadi, perasaan masnya bagaimana? Apakah bahagia setelah bertemu teman baru, bisa berkomunikasi, atau bagaimana mas? Saya sangat bahagia dan plong sih mas, soalnya saya bisa cerita-cerita sama teman dekat saya yang sekarang teman, jadi yang waktu SMA cuman satu kelas itu cuma ada 2 anak, sekarang 2 kelas itu saya sudah kenal semua mas, sudah mulai kenal semua dan nggak jaim-jaim lah, jadi enak gitu untuk ngerjain tugas atau apa, jadi saya bisa bertanya-tanya gitu mas, jadi nggak ada kayak rasa tekanan sendiri gitu mas, jadi saya bisa plong mengerjakan tugas bingung saya tanya gitu mas, jadi enak. Saya senang banget sih bisa ketemu teman-teman yang ya saya senangi dan respect lah, dan sangat beruntung bisa mendapatkan teman-teman seperti itu. Ya mas, dikarenakan masnya perasaan juga senang ya tadi ya. Masnya sudah mengungkapkan juga permasalahan masnya, dan sudah tahu solusinya bagaimana ya mas ya. Karena kan tadi kan mengikuti organisasi juga di kampus dan bisa berinteraksi lagi, dan berinteraksi itu tidak semenakutkan itulah. Iya, menurut saya gitu sih, waktu itu langsung saya bisa langsung plong gitu lah, nggak semangat melakukan yang ada di pikiran saya gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya refleksikan. Sebagai penutup, terima kasih Mas Ivan Ya sudah sama-sama mas. saya berterima kasih Mas Ivan sudah menceritakan hal-hal yang ada di dokumennya Mas Ivan tadi ya. Mas Ivan juga sudah mempunyai perasaan yang senang ya Mas. Ya. Saya juga terima kasih juga sama sampean, soalnya saya bisa cerita tentang menurut saya dan tanpa membocorkan rahasia itu. Makasih mas ya. Ya, sama. Assalamualaikum Mas Ivan. Oke, waalaikumsalam. Wah, lulas cok,